Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Martanarayana dengan NIM 2200300112. Di sini saya akan membahas mengenai tugas plan bisnis yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai Porter 5 Forense. Yang pertama ada ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru ini sangat mudah untuk membangun bisnis karena peralatan relatif mudah untuk didapatkan. Setelah itu biaya awal untuk membangun bisnis fotografi itu sangat murah, tidak terlalu mahal. Setelah itu akses untuk memberikan iklan itu mudah. Yang kedua, ada tawar-menawar pemasok. Jadi pemasok ini sangat penting bagi perusahaan fotografi di beberapa bagian seperti tempat foto prawedding, setelah itu kamera dan sebagainya. Jadi semakin murah pemasok memberikan harga kepada pebisnis baru, semakin murah juga mereka akan memberikan harga kepada klien mereka. Setelah itu, kekuatan tawar-menawar pembeli. Di sini, pembeli pasti akan membandingkan harga antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Ketika perusahaan baru memberikan harga yang lebih murah dan banyak keuntungan lainnya, pasti mereka akan beralih untuk mencari pebisnis baru di dunia fotografi. Setelah itu yang keempat, ancaman dari produk atau layanan pengganti. Semisal mereka ingin alternatif yang murah, mereka akan menggunakan jasa fotografi dari temannya sendiri atau pengeditan secara AI seperti itu. Setelah itu ada kelima, persaingan antar pemain dalam industri. Jadi persaingannya ini seperti mereka memiliki suatu kelompok yang loyalitas tinggi kepada perusahaan tersebut dan memberikan umpan balik yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana perusahaan Dewi Ratih ini memiliki kekuatan fotografi yang tinggi, yaitu menawarkan gambar atau kualitas yang tinggi tentang fotografer. Setelah itu ada tim yang sangat profesional dalam setiap pengambilan foto, pengeditan, dan hal kreatif lainnya. Setelah itu ada layanan personalisasi, yang dimana membuat sesi foto menjadi unik, serta lokasi yang indah dan menarik untuk klien kami. Setelah itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya lumayan tinggi karena dari segi tempat dan yang lainnya yang pasti akan dibahas kembali bersama klien. Setelah itu adanya ketergantungan cuaca, karena tempat foto prawedding biasanya dilaksanakan di luar ruangan. Setelah itu yaitu sumber daya manusia, yang dimana fotografer kita tidak terlalu banyak, namun biasanya pemasok atau klien kita banyak untuk melakukan fotografer. Setelah itu yang ketiga, opportunities atau peluang. Jadi untuk pasar luas foto prawedding itu sangat meningkat di Bali. Karena apa? Setiap ada orang yang melakukan pernikahan di Bali pasti akan melakukan sesi foto prawedding. Setelah itu adanya kolaborasi kami dengan vendor-vendor lain yang membuat banyak inspirasi atau inovasi yang baru untuk klien kami dan lebih menarik. Setelah itu layanan inovasi kami berupa video prawedding, foto booth saat acara pernikahan atau album-album digital. Setelah itu yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama, ancaman yang tinggi itu berupa karena kami menawarkan harga yang cukup tinggi, jadi kemungkinan kami akan bersaing harga dengan kompetitor yang lainnya. Setelah itu, adanya perubahan tren membuat juga bisnis kami menjadi menurun karena tren harus diikuti dengan cepat. Setelah itu, review yang negatif dari pelanggan di sosial media yang sangat menyebabkan menurunnya image dari perusahaan kami.
Setelah itu, saya akan membahas mengenai marketing plan. Yang pertama itu ada faktor segmen. Jadi di faktor segmen ini ada 4 yang akan kami bahas. Yang pertama, geografis. Jadi di dalam geografis ini kami membagi dalam nasional dan internasional. Yang dimana dalam arti nasional itu adalah penduduk yang berada di Indonesia ingin melakukan foto prawedding di tempat kami, dan yang internasional adalah penduduk dari luar negeri yang ingin melakukan prawedding di tempat kami. Setelah itu demografis, yaitu berdasarkan usia yang umumnya dari 25 sampai 35 untuk mereka cocok ideal untuk menikah. Setelah itu ada pendapatan. Dengan pendapatan yang lumayan drastis tinggi, pasti mereka ingin foto prawedding yang menarik. Seperti itu. Setelah itu, yang ketiga ada psikografis, yaitu gaya hidup dan nilai keyakinan mereka untuk melakukan foto prawedding di tempat kami. Setelah itu ada perilaku. Yang pertama, kesetiaan merek yang mereka cari di tempat kami. Setelah itu, manfaat yang mereka cari berupa fotografi yang personal, relatif kreatif, dan kualitas tinggi. Yang kedua, ada target pasar. 1. Target pasar utama. Kami melakukan target pasar utama kepada pasangan lokal yang berada di Bali, khususnya yang beragama Hindu, untuk melakukan sesi foto prawedding sesuai adat istiadat. Setelah itu pasangan nasional atau pasangan yang berada di luar Bali. Mereka biasanya ingin memiliki foto prawedding seperti orang-orang Bali yang bernuansa Bali dan eksotis. Setelah itu pasangan dari luar Bali atau internasional. Mereka biasanya berasal dari Australia, Singapura, dan Eropa. Mereka ingin memiliki foto ciri khas seperti masyarakat Bali. Selanjutnya, yang kedua, segmentasi niche atau pasangan yang menghargai budaya Bali. Mereka ingin foto prawedding mereka dibuat sesuai ciri khas budaya Bali, serta pasangan yang memiliki referensi estetika atau gaya yang unik untuk melakukan kegiatan foto prawedding seperti adat tradisional Bali. Yang ketiga, selanjutnya itu ada strategi untuk mencapai target pasar. Yang pertama ada strategi geografis, yang dimana kami mengadakan promosi lokal di area Kota Denpasar untuk menggait pasangan-pasangan yang ingin melakukan fotografi di tempat kami. Setelah itu menjalin kemitraan dengan partner-partner prawedding di Kota Denpasar. Setelah itu strategi demografis. Kami menawarkan paket layanan yang menjangkau untuk seluruh masyarakat yang ingin melakukan fotografi di tempat kami. Setelah itu strategi psikografis. Membuat konten pemasaran yang menarik serta memiliki nilai estetika budaya untuk menggait konsumen kami. Setelah itu ada strategi perilaku. Mengembangkan iklan kami atau portofolio kami lebih menarik dan unggul sehingga klien ingin melakukan fotografi di tempat kami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kompetitor analisis. Yang pertama ada identifikasi kompetitor utama, yaitu 1. Kompetitor langsung berupa fotografer yang berada di lokalan Denpasar. Yang contohnya yaitu Bali Prawedding Fotografi, Denpasar Wedding Fotografi, dan Bali Photo Studio. Yaitu yang kedua ada kompetitor tidak langsung, yaitu fotografer internasional yang melakukan foto prawedding di Bali. Setelah itu ada layanan fotografi umum berupa saudara atau kerabat mereka yang melakukan fotografer bersama keluarganya. Setelah itu, yang kedua saya akan membahas mengenai analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor. Yang pertama yaitu Bali Prawedding Fotografi. Kekuatannya reputasi yang sangat baik yang banyak dikenal oleh klien. Setelah itu memiliki pengalaman mengenai lokasi-lokasi yang bagus di Bali serta memiliki tim profesional dan cekatan. Setelah itu kelemahannya memiliki harga tinggi untuk sesi per fotonya.
Setelah itu fokus yang mungkin kurang personal karena terlalu banyak klien. Yang kedua, Denpasar Wedding Fotografi. Kekuatannya yaitu fokus kepada lokalan Denpasar atau masyarakat yang berada di kota Denpasar, serta memiliki paket yang cukup mudah untuk digapai atau kompetitif. Setelah itu, kelemahannya kurangnya inovatif dalam berbagai gaya fotografer yang kekinian, serta portofolio atau iklan mereka kurang menarik. Yang ketiga, ada Bali Photo Studio. Kekuatannya itu memiliki studio fisik yang lengkap dan fleksibel untuk sesi fotografi. Kelemahannya, kurangnya pengalaman dalam pemotretan di lokasi-lokasi eksotis di Bali. Portofolio atau iklan mereka juga kurang menarik karena tidak melakukan foto prewedding outdoor, hanya indoor. Setelah itu, saya akan membahas mengenai strategi untuk bersaing secara efektif. Yang pertama, meningkatkan diferensiasi atau kita melakukan inovasi-inovasi baru dan melakukan layanan personal. Setelah itu, yang kedua ada membangun reputasi dan portofolio. Kita melakukan testimoni dan review kepada klien kita yang sudah melakukan sesi foto prewedding di tempat kami, serta mencantumkan portofolio kami ke situs web yang kami miliki. Setelah itu, yang ketiga ada dengan strategi harga. Kami memberikan strategi harga yang kompetitif dan fleksibel, serta paket yang banyak untuk penawaran kepada klien kami, serta memberikan diskon spesial kepada klien kami yang mengambil paket khusus atau paket lebih. Setelah itu, kami melakukan kolaborasi dengan vendor lain atau melakukan kemitraan lokal atau kerjasama bersama fotografer yang ada di Bali, serta melakukan exposure event ke setiap kegiatan atau audience yang lebih luas agar produk kami terkenal. Setelah itu, saya akan membahas mengenai rencana operasional. Yang pertama, di rencana operasional tersebut ada manajemen tim, di mana kami dalam manajemen tim ini memiliki struktur organisasi kami tersendiri dan memiliki tanggung jawab tersendirinya. Setelah itu, yang kedua, kami memiliki tim pelatihan untuk melatih tim kami agar lebih profesional lagi. Setelah itu ada yang kedua, layanan pelanggan. Kami memiliki layanan komunikasi yang lengkap untuk membahas mengenai apa yang akan klien kami ambil atau kegiatan fotografi seperti apa yang akan dilaksanakan. Setelah itu ada konsultasi dan penawaran untuk mengenai harga dan paket-paket yang akan digunakan oleh klien kami. Setelah itu kami juga memiliki situs web yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memberikan nilai kepada layanan kami. Setelah itu ada yang ketiga, operasional fotografi. Yang pertama itu kami melakukan perencanaan dan konsep mengenai foto prewedding seperti apa yang akan dilaksanakan oleh klien kami. Yang kedua itu ada pemotretan atau sesi pengambilan foto atau video yang dilakukan bersama klien kami. Setelah itu yang ketiga, tahap terakhir ada pengeditan dan penyelesaian proses foto dan video yang akan diserahkan kepada klien kami. Setelah itu yang keempat ada logistik dan investasi. Yang pertama manajemen peralatan untuk fotografer kami, serta yang kedua ada transportasi dan akomodasi untuk klien dan kami menuju ke tempat sesi fotografi. Yang kelima yaitu ada pemasaran dan promosi. Di sini kami memiliki strategi pemasaran melalui media sosial secara online serta melibatkan beberapa influencer untuk menaikkan nama dari produk kami. Setelah itu juga kami melakukan analisis kerja yang berupa evaluasi mengenai bagaimana kelayakan produk kami kepada konsumen. Setelah itu yang keenam itu ada
keuangan dan administrasi. Di sini kami melakukan pengelolaan keuangan, baik itu gaji, biaya peralatan, biaya tim dan transportasi, serta yang lainnya. Serta ada pengelolaan untuk menyusun anggaran administrasi kami secara baik, serta perjanjian dengan vendor atau klien kami. Setelah itu yang ketujuh ada evaluasi dan pengembangan. Kami selalu melakukan evaluasi dan pengembangan, yang dimana kami selalu melakukan inovasi layanan kami yang terbaru sesuai tren dan apa yang diinginkan klien kami. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rencana keuangan. Yang pertama, di rencana keuangan itu ada pendapatan. Jadi, di pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu penjualan layanan prawedding yang rata-rata di mana setiap sesi prawedding itu sekitar 5 juta per sesinya. Dengan target kami per bulan yaitu 15 pelanggan atau klien. Jadi pendapatan sekitar 75 juta rupiah per bulan. Setelah itu ada pun layanan tambahan dari fotografer kami, baik itu sesi foto keluarga, sesi foto fisik yang memiliki pendapatan sekitar 20 juta per bulan. Setelah itu ada biaya operasional. Yang pertama itu biaya peralatan yang berkisar sekitar 50 juta yang kami lakukan itu perlu pembaharuan peralatan per tahunnya sekitar 5 juta. Setelah itu biaya transportasi yang dimana kami menyewa sekitar 10 juta. Setelah itu biaya gaji itu sekitar 40 juta per bulan untuk fotografer, editor, staff, dan lainnya. Setelah itu biaya promosi, kami mencetak iklan digital, promosi cetak langsung, promosi di sosial media dan influencer itu sekitar 15 juta per bulan. Setelah itu biaya operasional lainnya seperti sewa studio, listrik, air, dan biaya administrasi lainnya sekitar 10 juta per bulan. Setelah itu yang ketiga, perencanaan modal, yaitu sekitar 150 juta rupiah untuk modal awal, dan kami juga mengambil modal tambahan di bank sekitar 50 juta untuk modal kerja tambahan. Setelah itu yang keempat, proyeksi keuangan. Di sini ada pun proyeksi keuangan, yaitu jika kami mendapatkan penjualan sekitar 75 juta per bulan dikali 12 setahun, itu kami mendapatkan jumlah sekitar 900 juta. Dan untuk layanan tambahan 20 juta dikali 12 itu 240 juta. Jadi total per tahun kami kotornya mendapatkan 1.140 juta. Setelah itu perkiraan biaya tahunan. Jadi biaya tahunan itu ada biaya peralatan yang kami ambil, yaitu perawatan sekitar 5 juta, biaya transportasi 10 juta, gaji dan upah itu 40 juta dikali 12 480 juta, biaya promosi 15 juta dikali 12 bulan itu 180 juta, biaya operasional lainnya 10 juta dikali 12 120 juta. Jadi total anggaran tahunan sekitar 905 juta rupiah. Jadi perkiraan laba itu ada 1.140 juta dikurangi 905 juta. Jadi sekitar 223 juta itu adalah untung laba per tahun. Setelah itu yang kelima, pemantauan dan pengeditan. Jadi kami melakukan pemantauan mengenai evaluasi kinerja kami. Jadi setiap klien kami akan tanyakan mengenai performa dari fotografer yang kami lakukan atau sesi foto. Setelah itu pengendalian anggaran atau biaya operasional yang kami lakukan. Yang keenam,
Pengembangan strategi keuangan. Jadi pengembangan risiko keuangan ini sangat penting untuk keberlangsungan kelanjutan dari perusahaan kami. Kami juga melakukan investasi dan pengelolaan dana untuk perusahaan kami agar lebih berkembang nantinya. Setelah itu, saya akan membahas mengenai timeline. Yang pertama, timeline saya ambil yaitu 1 tahun, yang dimana itu mengenai pendirian dan penetapan brand. Di bulan pertama dan ketiga, persiapan peluncuran bisnis termasuk dalam pembelian peralatan fotografi dan pemilihan lokasi studio. Di bulan keempat dan keenam, yaitu kami melakukan pengembangan web dan persiapan di sosial media. Setelah itu di bulan ke-7 sampai ke-9, kami melakukan pelatihan tim fotografer dan editor dan administrasi. Setelah itu bulan ke-10 dan ke-12 kami meluncurkan iklan promosi pertama, meningkatkan merek kami untuk lebih dikenal oleh klien kami. Setelah itu di tahun kedua kami melakukan penguatan dan ekspansi layanan, yang dimana kami melakukan yang pertama dari bulan 13 sampai 15 kami melakukan evaluasi kinerja tahunan pertama. Setelah itu bulan ke-16 sampai 18 kami melakukan ekspansi layanan dengan menambahkan paket dan opsi tambahan. Setelah itu bulan 19 dan 21 kami melakukan kolaborasi dengan vendor lokal. Setelah itu bulan 22 dan 24 kami melakukan evaluasi ulang mengenai strategi pemasaran digital, inovasi terbaru, serta teknik pengeditan fotografi. Di tahun ketiga, kami melakukan konsolidasi dan pertumbuhan layanan lebih lanjut, di mana bulan 25 sampai 27 kami melakukan penetapan brand dan meningkatkan reputasi fotografer. Setelah itu dari bulan ke-28 sampai 30 kami melakukan evaluasi strategi bisnis untuk ekspansi lanjut yaitu di wilayah Bali dan internasional. Setelah itu bulan ke-31 dan ke-33 kami melakukan ekspansi untuk meningkatkan modal dan perencanaan selanjutnya. Setelah itu terakhir penutup. Adapun kesimpulan dari fotografi Dewi Ratih Fotografi for Wedding yang berada di lokasi di Denpasar, kesimpulannya kami memanfaatkan potensi pasar yang luas, berkomitmen pada standar kualitas yang tinggi. Kami siap memimpin dalam industri fotografi, yang dimana kami mengambil inovasi dan tren-tren baru untuk klien kami agar lebih puas dan agar lebih berkembang. Kami juga menerima baik itu klien nasional dan internasional. Yang kami utamakan adalah mutu dari hasil foto prawedding kami, serta melakukan kegiatan kemitraan untuk meningkatkan produk kami. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucap yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih